Gitu dia katanya dia mimpi disamperin nenek-nenek, di mimpi itu dicekek sama nenek-nenek itu. Nah dia sering cerita, bang lu jangan bercanda bang, gua tadi pagi ketemu elu di lorong katanya, makanya gua heran, gua nyapa lu tapi lu diem aja nunduk terus katanya. Gua merinding gua nya. Terus kan di pojokan itu kan dia kayak ada dapur gitu. Nah iya. Gua tinggi hitam. Gua lu lihat itu? Tuh lihat tuh mah. Kata gua, "Le, Obet gua nggak bisa nahan lagi nih, gua nggak bisa. Buruan kabur goblok." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi mandi sama Mang Toib. Balik lagi di Komedi Goib. Kali ini gue kedatangan AA gue gitu, saudara gue yang cerita setannya lebih banyak daripada gue. Langsung aja siapa orangnya nih? Ada Jondrik di sini ya. Siapa? Karena Alhamdulillah. Ada Mang. Coba cerita tuh aja setik ya. Buat yang nonton gitu kan, siapa tuh penasaran sama cerita Ajon gitu. ya kalau untuk cerita apa sih pengalaman goib gitu ya, gua sih nggak pernah sih ketemu langsung mah gitu ya. Cuman adalah kisah-kisah mistisnya yang bisa diceritain di sini. Lumayan nyerempet lah Ya, gitu. nyerempet juga mungkin mencekam. Yoi, mencekam. Kalau buat versi gua ya. Iya, Ya kan mantap. gua tahu sendiri kan. Penakut. Takut. Tapi penasaran sama cerita-cerita setan. Seneng banget gitu cerita setan. Oke, kalau untuk cerita yang pertama sih waktu itu kan gua sama temen-temen gua acara band sih ya. Waktu itu ngadain acara di Puncak. Cuman ya bukan gua pemain bandnya. Oh, dipilah itu dipilah. Temen gua yang main bandnya. Iya. Kalau gua tim horenya. Oh iya, official lah gitu sih. Bagian bawain air. Enggak, pas itu enggak. Tim gabruk. Saya bagian apa ya? Ketua inilah. Kedua ribu. Ketua penghitung bayaran. Yoi. Gocap nasi bok. Nah itu ya acaranya tuh di Puncak, kalau masih inget sih di sebelum Gunung Mas lah areanya di situ. Kita nyewa 3 villa sekaligus langsung. Jadi 3 villa itu satu tempat. Jadi yang banyakan dah ramean ke situnya juga. Semua itu Semuanya. Ya biasalah diisi acara-acara games yang kayak gitu. Cuman ya memang nggak ada kejadian-kejadian aneh sih. Sampai waktu malam ya biasalah kita mau siap-siap mau tidur semua ya. Cuman nggak tahu kenapa itu tempat tidur tuh penuh semuanya, kepake. Tidur udah penuh ya. Jangan kamar tidur, sofa aja udah kepake semuanya. Padat dong. Padat pokoknya nggak pengungsian. nggak kebantu. Udah kayak pengungsian. Tapi yang paling sialan sih yang di kamar tuh. Dikunci pintu kamarnya. Saulah. Ulah. Gua nggak bisa masuk gitu kan. Diketok-ketok juga pada diem wae gitu kan. Nah itu tuh gua akhirnya apa ya, di kolong meja. Sebenarnya bukan niat mau tidur di kolong meja, nyumput bukan nyumput. Gue lagi teleponan, masih bucin lah kalau zaman dulu lah gitu, bucin sama mantan gitu. Teleponan tuh gue sama mantan gue tuh dulu. Nah itu tuh karena gue nggak kebagian tempat, nggak tahu sih gue ujung-ujung ada di kolong meja aja gue sih inisiatifnya gitu, kebawa ke situ pengennya gitu. Nah terus temen gue ya sebutnya Sindan ya. Sindan juga nggak kebagian tempat. Sama aja juga sama. Nah dia tidur di atas meja. Jadi udah kayak ranjang tingkat. Itu di meja makan. Jadi dia di atas meja, gua di kolong meja. Dia tidur di atas tuh. Di atas meja. Nah dia sempat bilang, John, lu nanti kalau mau tidur mah di pinggir gua ya. Kita berdua nih udah beresin. Oke siap Dan, gua bilang. Nah nggak tahu kenapa itu gua ketiduran. Pohon. Gua udah sadar aja. HPG masih nempel di kuping gitu kan. Nah itu gua kebangun gara-gara ada suara. Oh nyebut tapi kayak kecekik gitu. Ini pasti gue yakin di sini dan di atas gua banget soalnya. Jadi dia kayak dicekek setan, jurik. Cekik jurik. Mungkin bahasanya erep-erep tapi gua nggak tahu. Tapi situ gua mencekam banget kan. Iya. Sama posisi gelap semua, yang udah pada tidur semua. Itu kan hening, jadi jelas suaranya. Tapi lu nggak coba buat lihat gitu? Nah itu gua sih serba salah gua tuh. Serba salah, gua bener mencekam. Gua pengen gini dan pengen gitu. Gua takut setannya ke bawah kan. Kalau meja nongol. Satu lagi nih gua cekek nih. Asli gua
menjaga gua serba salah di situ beneran. Dia mau gua nongol gua gak siap kan. Ya posisi dia lagi digituin sama setan. Gua enggak tahu sih itu bayangan gua ya. Iya. Terlalu ini banget gitu. Imajinasi lah gitu. Imajinasi, Sebetulnya kan. dia lagi dicekek setan gitu. Terus lu ngapain aja situ diem Ya gitu? udah diem gua. Parah amat. Gua baca-baca yang bisa gua baca beneran Nggak gua ditolongin merem. aduh, kasihan. Enggak, gua. Oh. Dia pas ya itu serba salah, gua pengen nolongin. Gua dimini teman gua mati gitu kan. Tapi gua sih gini aja pokoknya gua panik diem dan Ya Allah, ya Allah. Cuman alhamdulillah akhirnya gua bisa tidur juga. Ya akhirnya sih Sindan cerita akhirnya. Besoknya itu teh. Cuman dia emang nggak nyembunyiin, disangkanya nggak ada yang denger. Bilang, lu kenapa semalam cekek juri gitu. Lu tahu gitu, ya gua di kolong meja di bawah lu. Gue di bawah lu masih nggak denger gitu. Gitu dia katanya dia mimpi disamperin nenek-nenek, di mimpi dia dicekek sama nenek-nenek itu. Minta nomor gak tapi? Oh itu di mimpi, berarti nggak benar gitu. Iya. Kirain teh beneran dia gitu dicekek gitu. Cuma karena emang gua kan posisi penakut juga kan. Iya, jadi sama panik jadi gitu. panik, jadi mencekam. Udah ada lagi gitu. Beres itu? Beres itu sih ya udah kejadian sih di situ itu aja yang di puncak itu. Bener-bener parah gitu ya. Kira-kira. Terus kalau di teman-teman yang lain gitu? Di teman yang lain dulu pernah gua dulu kan gua gawe di hotel ya, salah satu hotel di Bogor gitu. Gua adalah teman gua di bagian bellboy. Bellboy itu apa sih, bagian apa? Ya yang bawain koper tamu kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu kan di hotel itu tuh kita ada 2 shift ya. Pagi sama siang. Nah, paginya juga ada yang masuk jam 5 subuh. Buset. Nah, tapi yang jam 5 subuh ini khusus bagian departemen gua sama departemen si bellboy ini, temen gua ini. Lu departemen apa? Gua F&B service, jadi bagian bangket. Yang bagian ngurus ruang meeting gitu. Nah, terus tuh jadi gua masuk siang posisi itu hari itu. Gua masuk siang, terus gua datang lah ke hotel gitu mau masuk kan. Biasa ke loker dulu ganti baju. Nah, pas di loker itu, nah temen gua ini namanya si Cemong. Cemong mukanya apa emang Gua lupa namanya, cuman dipanggil si Cemong. Cuman maaf ya memang hitam orangnya, kayak dipanggil Cemong. Dia langsung nyapa, "Wis, Bang Riki," gitu ya. "Mau pulang, Bang ya?" Lah gua kaget dong. Gua baru masuk, gua baru dateng. Kok disebut mau pulang gitu? Lah, Mong, gua mau masuk, Mong. Oh, bercanda aja mau Riki, seriusan katanya. Gua baru masuk ini, lu lihat aja gitu gua mau ganti baju. Oh, dia ini kali lihat lu gitu. Nah, dia langsung cerita, "Bang, lu jangan bercanda, Bang. Gua tadi pagi ketemu lu." Buset. Di lorong katanya. Makanya gua heran, gua nyapa lu tapi lu diam aja nunduk terus katanya. Gua merinding guanya. Iya, gua juga masih merinding itu. Enggak, Mong, sumpah. Gua ngapain ngebohongin lu. Nah, terus yang pagi itu siapa, Bang? Mirip gitu sama lu gitu. Persis semuanya mirip. Iya. Gua balikin juga, "Mong, yang benar lu jangan ngada." "Iya, serius, Bang," katanya. "Itu asli ya, maaf ya, dia kan orangnya hitam ya. Itu langsung putih mukanya dia." Oh, putih tua. Pucat. Abu. Pucat langsung. Langsung Ketawanya. langsung berubah langsung nih. "Bang, bener kan, Bang, lu bercanda?" Mong, beneran gua masuk siang ini. Gua nggak tahu yang pagi itu siapa. Kayak buncin gua kali gitu kalau kata Naruto. Jadi ya gua nggak tahu lah, intinya dia tuh ketemuin siapa itu gua nggak tahu, dan yang jelas bukan gua, tapi dia melihatnya itu gua. Katanya gua ditanya pun gua diem aja nunduk terus. Lempeng aja gitu jalan gitu ya. Lempeng aja emang kayak yang lesu katanya. Makanya ketika gua datang disangkanya gua mau balik. Kayak Padahal gitu. Karena dia juga mau balik. Gitu. Oh, jadi posisinya barengan sama dia gitu, aneh kali kok. Tadi gua tanya diem aja. Sekarang di loker ngejawab aja gitu. Iya kayak gitu mungkin. Terus kan itu udah di tempat kerja udah nih, terus tempat main. Kalau di kampung nih, kira-kira di kampung nih, kebenaran kan katanya di kampung banyak gitu kan, depan rumah lu juga katanya lumayan lah gitu. Kampung sih sepengalaman gua banyak ya. Iya. Cuman yang di depan rumah gua kan emang katanya horor ya, katanya sering banyak yang menampakin, tapi alhamdulillah kalau gua mah karena penghuni kali ya, nggak pernah ditampakin langsung gitu. Cuman yang paling mencekam sih waktu gua di kamarnya teman gua. Di mana itu? Di sebelah rumah apa? Enggak, jauh juga, lumayan agak jauh juga. Gua RT 1 dia RT 3 lah gitu. Iya. Itu gua tuh posisinya awal tuh ngumpul semuanya. Lagi pada ngumpul, semuanya gitar-gitaran biasa lah kayak gitu. Lagi nongkrong lah gitu. Nah, emang posisi kamarnya teman gua ini memang
horor. Lumayan lah gitu. Karena depannya kali, Oh. sebelahnya tuh pohon bambu. Kayak rumah gua itu. Nah, itu. Kayaknya kayaknya. Iya kayaknya. Saudara malah kayaknya. Jangan rumah gua gitu. Sebelahnya. Iya sebelahnya. Nah, itu emang horor banget itu. Tapi kan karena posisi rame ya, kita cuek aja ya genjreng-genjreng kayak gitu. Nah, nggak tahu kenapa ya, itu tuh tiba-tiba dari yang banyakan anehnya kok cuma nyisain cuma gua bertiga, tinggal bertiga. Oh. Sisanya pulang. Nggak tahu, tuh belum tahu tuh mereka tuh kemana. Jadi sisa gua sama temen gua berdua, si Lele sama si Obet. Nah, jadi tinggal gua bertiga nih dalam kamar teman gua ini. Iya. Nah, sialannya juga nih teman gua juga yang punya kamar juga nggak ada. Nggak ada yang punyanya. Cuman kita mikirnya pada kemana dulu nanti dia balik lagi Iya, gitu. gitu. Nah, terus teh posisinya mereka berdua main catur. Yoi. Lu nonton. Gua nonton. Sambil main gitar-gitar nggak jelas. Karena Nggak. gua emang nggak bisa main gitar, cuman Iya. soalnya main gitar sambil liatin gitu. Biar nggak panik gue. Sebenarnya emang udah nggak kepikiran takut apa-apaan sih tuh. Enjoy sih. Cuman tuh itu nah tiba-tiba lampu di atas nih itu dia redup. Redup, terang, redup, terang kayak gitu terus. Gua nggak tahu tuh posisinya kenapa. Ajab. Tapi bukan ajab-ajab sih, bukan vlog mati gitu, tapi redup aja redup gitu. Pelan-pelan lah dia gitu ya, kayak mau mati tapi nggak jadi. Iya, tapi terang lagi gitu. Brengseknya si Lele, dia malah teriak, "Weh, masing-masing aja tuh." Habis digituin, plok, Mati. mati. Mencekam semua itu. Mancing sih Lele tuh. Itu parah. Kayaknya marah tuh Iya. penghuninya. Cuman di situ kan gue paling penakut kan di situ. Mereka berdua udah, Jon lu tenang. Gua gimana nggak tenang, nak? Depan mata gua itu casan. Gini, nak. Goyang. Cong kayak ada yang ngegoyangin. Allahu Akbar, itu mah kata gua mau gimana lagi. Terus kan di pojokan itu kan dia kayak ada dapur gitu. Nah, iya. Gua tinggi hitam. Gua nggak tahu lihat apa. itu? Tuh lihat tuh, mah. Kata gua, "Le, Obet gua nggak bisa nahan lagi nih, gua nggak bisa. Buruan kabur, goblok." Ayo bisa tahan ya, isian. Asli itu mah gua bener mencekam. Lari tapi lari gitu sih. Gua langsung lari paling duluan. Gua dipegang, "Sia, lu paskeun aing." Gumpat gua rasanya kata Temen gua duluan gitu. mereka juga berdua juga ngikutin dari belakang Lari gitu. juga. Nah, udah gitu kita posisi ke atas. Itu kan harus ngeliatin pohon bambu lagi. Iya. Serba salah lagi. Gua Le, Obet lewat mana ini? Harusnya ada jembatan tuh bisa. Iya. Cuman udah nggak ada jembatannya. Oh, iya udah hilang sih. Gua serba salah gua. Mau pulang, takut nggak pulang makin. Iya, Takut. serba salah. Mau balik lagi ke kamar ya nemuin yang tadi lagi. Iya. Mau ngelewatin pohon bambu, takut ada apa lagi gitu Iya, kan. gitu, takut yang Kejutan lain surprise lagi. lagi. Itu seumur hidup gua ngerasain bener-bener bulu kuduk gua dari ujung kaki sampai bulu mana aja itu mah gua. Bangun semuanya. Tegak ke dianya. Ini di sini. Gua tuh gua sampai ganas dingin aja sih. Obet lu mana lagi ini apa gitu. Terus lo diem di situ jadinya. Kagak, akhirnya kita maksain tetap lewat atas. Oh. Udah jangan takut. Emang si Lele ini memang paling berani. Berani. Emang dia makanya sama setan temenan. Iya. Udah sohib dia mama Pawang, setan uak dia mah wak. Saleh. Dulu. Makanya gua pas udah gua lewatin naik udah, dan ternyata teman-teman gua yang ninggalin gua itu pada ngumpul di TU tuh tempat umum lah, tempat ngumpul. Nah di situ bener asli gua marah-marahin tuh semuanya. Lu pada ninggalkeun aing gitu. Saya ninggalkeun aing ke mana sih? Lu aing digangguan gitu. Ya biasa kan namanya teman mah nggak akan. Iya, pasti. Ini malah ketawain. Tawain dia, malah seneng. Malah bahagia. Ngaco berarti ya itu. Lumayan lihat depan muka hitam gede gitu mah. Buset. Cuman itu yang gue heran tuh, yang casan bisa sampai goyang-goyang begitu. Kan kalau sama angin mah ya dikit ya gitu. Iya sih. Casan dulu, zaman dulu sih Nokia teh tuh. Iya. Kan Nokia kecil kan teh ya. Yang colokannya batu ya. Iya kayak gitu. Yang bulat gitu. Kayak digoyang-goyangin sih cantik, gitu. Kayak ada yang mainin. Kayak ada yang mainin. Astagfirullah. Tapi di situ lu nggak coba positif dulu gitu kayak Boro-boro. ini mah angin kali gitu. Boro-boro positif. Posisi udah lampu mati begitu kan. Auto setan ini malah udah gitu. Sebelah pohon bambu. Gitu. Apa keeng ya kalau kata orang gitu. Keeng kadi salah, kadi itu salah. Bener, serba salah itu posisi gua. Tapi si pas ketemu sama temen lo gitu, yang punya kamarnya ngomong nggak emang di rumah gua adaan gitu apa gimana? Ya bilang sih dia. Pengen ngajak kenalan kali. Asik. Malah dia cuman bilang lu si sompral. Memang sih waktu ngumpul-ngumpul itu gua biasa lah. Gua kan emang paling gacor ya. Teriak-teriakan mulu gitu. Sampai teriak mabok atau mabok. Padahal mah aya aneh-aneh yang kebertih lah gitu. Padahal mabok enggak. Mamanas doang. Mana sih apa di jadiin setan iya. Ini tipsnya nih buat yang lain yang nonton nih, kalau misalnya ketemu kayak gitu
harus ngapain. Terus kalau masuk ke tempat-tempat yang sekiranya lumayan serem atau rada angker gitu, kita harus apa gitu. Ya kalau dari gua sih tipsnya ya kalau ketemu yang kayak gitu ya memang jangan panik ya. Kadang bikin celaka ya. Sebenarnya setan sih emang katanya nggak ngebunuh ya. Cuman kita yang panik lari bisa jatuh ke jurang gitu, mati tabrak mobil gitu kan. Itu. Terus cuman kalau ke tempat-tempat yang kira-kira horor atau belum pernah ini sih, gue sih megang banget dari kecil yang diajarin orang tua gue kalau apa-apain pang-numpang. Kayak kencing aja pang-numpang Nabi biluki. Kencing Nabi. Itu sampai sekarang. Bener tiap kencing di manapun kan di pohon apa gue pasti pang-numpang Nabi biluki. Alhamdulillah. Gue mau kencing di tong sampah di rumah kosong gak pernah ada apa-apa. Aman gitu. Karena pang-numpang itu. Iya. Udah bener orang Incu Nabi. Iya benar. Terus kalau ada doa nih, kira-kira ada doa yang apa nih? Kira-kira yang maksudnya yang lu sering pakai gitu? Ya paling gue mah ayat kursi. Ayat kursi doang gitu ya. Yang ahli kelas paling di apa dari kecil kan. Bolho. Oke, ini kan buat teman-teman nih ya, tips dari Ajo nih lumayan banyak. Jadi pertama kita nggak boleh sompral, terus harus baca doa kalau masuk ke tempat mana-mana gitu. Intinya mah minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tetap pantau terus channel Komedi Goib. Jangan lupa like, share, and subscribe.